Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Di sini saya akan menyampaikan menceritakan kembali ya tentang Perang Tabuk. Perang Tabuk sendiri itu terjadi pada tanggal 9 tahun 9 Hijriah ya. Tahun 9 Hijriah yang dilatar belakangi dengan Rasulullah masih kesal atas terbunuhnya Haris bin Umar. Haris bin Umar ini adalah yang Rasulullah delegasikan kepada pasukan Romawi gitu kan. Nah, malah untuk pada saat itu Haris bin Umar ini hanya untuk menyampaikan pesan, tapi ternyata sama mereka tuh langsung dibunuh gitu. Jadi itu merasa sangat hina gitu kan, kalau ya sampai hina lah ya kan. Kita kesana cuman ngasih ngasih surat gitu, ngasih pemberitahuan, ternyata dibunuh gitu. Lalu yang kedua, memang Rasulullah sudah mengincar daerah yang ditempati oleh pasukan Romawi ini, karena kita ini itu cukup strategis ya untuk mengembangkan umat Muslim, mengembangkan dakwah Islam itu. Jadi di situ gitu, apalagi pasukan Romawi pada saat itu adalah pasukan yang paling kuat pada saat itu karena cukup banyak ya, dan banyak kabilah-kabilah Arab yang ikut di sana gitu dengan mengikuti pasukan Romawi. Lalu bagaimana kondisi akan Perang Tabuk itu? Kondisinya itu di situ di Madinah itu belum panen, sehingga cukup sulit. Orang-orang dalam kondisi perekonomiannya cukup sulit gitu, cuaca yang sangat panas, dan jarak dari Madinah ke Tabuk itu cukup jauh, sekitar 700 km. Nah, ada yang unik teman-teman di sini adalah Rasulullah pada saat akan melaksanakan Perang Tabuk ini menggembur-gemburkan ya, mengajak umat-umat Islam itu untuk ayo ikut perang gitu, karena ini hanya tidak melawan kabilah kecil ya, jadi yang kita melawan kabilah yang cukup besar gitu. Mengajak umat Islam untuk berperang gitu kan, selalu untuk bersedekah, untuk memberikan hartanya untuk perbekalan ke ke Tabuk itu gitu. Ada dua jenis sikap gitu ya di sini. Ada umat Islam yang beriman dan umat Islam yang munafik gitu, orang munafik. Bagaimana yang beriman? Yang beriman seperti sahabat-sahabatnya Umar bin Khattab yang memberikan setengah hartanya, Abu Bakar As-Siddiq memberikan seluruh hartanya gitu kan, sampai Rasulullah nanya, "Oh Abu Bakar gitu kan, kamu memberikan semua hartanya untuk ini, terus keluarga kamu gimana?" gitu kan. Lalu Abu Bakar menjawab bahwa ada Allah gitu kan. Saya meninggalkan keluarga saya tuh yaitu ada dengan Allah gitu. Lalu ada juga umat Muslim yang memang sedikit punya hartanya sedikit gitu, dia pengen banget buat ngasih gitu, tapi karena nggak ada gitu sampai dia menangis gitu. Tapi ada sikap yang lain ya teman-teman. Di sini diceritakan bahwa kaum munafik, salah satunya adalah Zaid bin Qais, dia malah untuk tidak mau berperang dengan alasan dia khawatir terkena fitnah perempuan. Padahal kan ini mau perang ya, ngapain gitu kan, pas lagi perang masa iya gitu, kepikiran perempuan gitu kan. Ya itu salah satu alasannya ya. Di sini kayak dilihatkan ya, kalau orang munafik ya pasti akan mengambil berbagai macam alasan gitu kan untuk menghindari itu. Lalu juga ada kaum munafik yang mengolok-olok gitu kan, orang-orang tadi yang ngasihnya sedikit. Ngapain ngasih dikit gitu kan, udah mendingan gak usah ngasih gitu, ini emang cukup buat apa gitu kan. Tapi ya itu, daripada dia nggak ngasih gitu, pakai ngomentalin lagi gitu, mungkin adalah sekarang juga kejadian gitu kan. Lalu perjalanan tadi, setelah persiapan itu Rasulullah berangkat dengan kaum muslimin itu sekitar 20 hari ya teman-teman, karena cukup jauh itu, sekitar 700 km, dan banyak yang kehausan ya. Tapi Masya Allah diceritakan bahwa pada saat kehausan itu Rasulullah itu memberikan mereka minum dari bejana-bejana itu, tapi Allah kenyangkan perut-perut mereka, Allah cukupkan gitu kan, Masya Allah gitu. Lalu akhirnya perjalanan itu mungkin detail ya teman-teman bisa baca lagi. Akhirnya sampai
setelah 20 hari di perjalanan sampai di Tabuk. Ya, ini yang tidak pernah diduga ya teman-teman, pada saat sampai di Tabuk itu ternyata setelah Rasulullah berpidato dengan semangat yang membara, membangkitkan untuk ayo persiapan berperang dan sebagainya, ternyata pasukan Romawi ini bersembunyi. Dia tidak berani untuk melawan kaum umat muslim gitu ya. Bayangin sudah jauh-jauh gitu kan ya, insya Allah ya udah jauh. Mungkin ujiannya itu adalah perjalanan yang cukup jauh itu. Ternyata pas sampai di sana, pas sampai di Tabuk, mereka tidak mau berperang. Dia langsung menyerah, lalu mengutus dari pasukan mereka itu untuk bertemu Rasulullah, memberikan surat perdamaian. Akhirnya mereka berdamai gitu. Setelah lakukan perdamaian berarti kan tidak jadi perang. Lalu Rasulullah pulang. Setelah pulang, pada saat perjalanan pulang itu ternyata Rasulullah mendapatkan ancaman dari 3 orang kaum munafik. Ya, kaum umat muslim yang tadi ikut berperang itu ada orang munafiknya gitu. Sampai akhirnya Huzaifah diperintahkan Rasulullah untuk menangkap orang munafik itu. Lalu mereka ketakutan, si kaum orang munafik itu. Tapi Huzaifah tahu gitu, Huzaifah tahu orang munafik itu siapa aja gitu. Akhirnya Huzaifah memberikan memberikan nama-nama itu ke Rasulullah. Tapi Rasulullah pun ya sudah gitu, cukup tahu aja gitu. Nah, makanya dari situ Huzaifah ini dijuluki dengan pemegang rahasia Rasulullah. Oke. Semoga apa sih ibroh yang bisa kita ambil ya teman-teman. Pertama, begitu besarnya yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam mengembangkan dakwah Islam gitu. Mereka tidak melihat kan, maksudnya tidak takut dengan kabilah yang besar atau gimana dengan kekuatannya gitu. Ya hadapi gitu. Apalagi untuk memperluas dakwah Islam. Lalu yang kedua adalah ini kayak ngajarin kita buat untuk tidak insecure ya teman-teman. Apalagi kita sebagai umat Islam, umat terbaik insya Allah yang sudah Allah janjikan. Jadi kita gak perlu takut untuk menghadapi itu gitu. Yang kedua adalah Allah tuh di sini sangat diperlihatkan bagaimana dibalik kesulitan itu selalu ada kemudahan ya, masya Allah. Terus yang ketiga adalah yang ketiga memperlihatkan juga, menjelaskan, menggambarkan bagaimana orang-orang munafik itu. Semoga kita semua terhindar dari sifat-sifat orang munafik. Sekian penjelasan atau story tentang perang Tabuk. Semoga ini bisa bermanfaat, bisa mengunggah kita untuk terus belajar apalagi tentang sirah nabawiyah terutamanya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Ali Zulkarnain. Dengan ini saya tuh menjadi malah semakin pengen tahu, jadi makin benar merasakan bahwa Allah tuh telah mengajarkan tentang kehidupan gitu melalui rasul-rasulnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.